Eee, Halo, sudah bisa dengar suara saya? Kalau sudah bisa, mungkin Bapak atau Ibu bisa menjawab suara saya. Kalau gitu saya mulai untuk presentasi tentang COVID ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Lestari dari mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini eh, saya untuk melakukan pengabdian yaitu KKN, kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh LP2M Universitas Jember. Langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama adalah COVID-19 ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Jadi virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia awalnya. Kemudian pada 2019 bulan 12 WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, yaitu China. Kemudian pada Januari 2020 China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus, yaitu COVID-19. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Sampai 3 Maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3,4% kematian. Kemudian di bulan Maret 2019, COVID-19 telah masuk pertama kali di Indonesia. Kemudian beberapa yang dapat menyebabkan penularan yaitu kontak erat. Nah, kontak erat ini adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan probable atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kontak erat dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kontak erat risiko rendah bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, kontak erat risiko tinggi bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Nah, ada beberapa hal yang harus dihindari pemakaian bersama alat makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Juga harus mencuci alat makan dengan air dan sabun. Jadi untuk sekarang new normal seperti ini, hindari untuk pemakaian bersama alat makan dengan orang lain. Tetap di rumah dan mudah
dan mudah dihubungi jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker, serta hindari kerumunan atau keramaian. Kemudian, jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan yang bisa dibuat sendiri. Kemudian, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika terjadi gejala COVID-19. Kemudian, ada protokol kesehatan COVID-19. Jika demam 30 derajat Celcius dan batuk atau pilek, istirahatlah dengan cukup di rumah. Dan bila perlu minum, bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, sesak atau nafas cepat, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada saat berobat ke pasienkes atau puskesmas, Anda harus lakukan tindakan yaitu gunakan masker saat ke puskesmas. Kemudian jika tidak mempunyai masker, ikuti etikat batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut seperti ini atau dengan tisu. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Kemudian jika ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau ke kota yang terkena zona merah atau yang masih terjangkit, merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, segera hubungi puskesmas terdekat atau hotline center corona. Nah, terus apa yang harus dilakukan di rumah? Selalu gunakan masker saat berpergian. Kemudian ganti setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah tertutup, kemudian cuci tangan dengan benar. Untuk masker yang sekali pakai langsung buang ke tempat sampah. Untuk yang masker kain langsung ganti kemudian cuci dengan sabun. Kemudian konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup agar imunitas badan lebih baik dan tidak mudah terjangkit oleh penyakit. Upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jika salah satu terjadi gejala COVID-19. Kemudian jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Karena sekarang walaupun ada yang tidak bergejala COVID-19, tetapi pernah terjadi kasus positif COVID-19, namun tanpa gejala. Itu disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya dari Bapak atau Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.